Pernah kepikiran nggak gimana hidup kita tanpa bantal? By the way, banyak orang yang menganggap bahwa bantal adalah simbol dari kenyamanan. Itu sih sekarang. Tapi tahu nggak sih kalau jauh sebelum adanya simbol kenyamanan untuk nemenin tidur kita, ternyata bantal ini salah satu bentuk yang jauh banget berbeda dengan kata-kata nyaman. Zaman dahulu, bantal itu nggak dijadikan sebagai bentuk untuk memberikan rasa kenyamanan, melainkan malahan bikin leher pegel, juga badan sakit-sakit. Karena bantal zaman dulu tuh nggak terbuat dari kapuk atau bantalan gabus yang senyaman kita rasakan pada hari ini. Hari ini kita bakal ngebahas berita yang nggak begitu penting. Jadi kalau misalnya kalian merasa ini nggak penting, jadi nggak usah nonton. Tapi kalau kalian merasa bahwa ini adalah berita yang penting, jadi silakan untuk nonton. Karena kita bakal ngebahas tentang sejarah bantal pertama kali diciptakan di dunia, dan kenapa bantal bisa diciptakan, kemudian berasal dari mana bantal, dan bagaimana bentuk-bentuk bantal di zaman dulu. Bagi kalian yang belum subscribe dan like, komen, aku mohon kalian untuk bekerja sama melanjutkan dan mengembangkan channel ini bersama-sama dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan juga komen. Langsung aja kita lanjut ke pembahasan tentang sejarah bantal. By the way, sejarah bantal ini dimulai dari zaman Mesopotamia. Yaps, nggak hanya peradaban Mesopotamia yang canggih, ternyata bantal juga dimulai dari zaman yang benar-benar keras. Bantal pertama kali muncul sekitar 7.000 tahun yang lalu. Ya memang sesuai dengan peradaban kuno di Mesopotamia. Tapi fungsi bantal saat itu tuh bukan diciptakan untuk menemani kita mimpi indah atau merasa nyaman ketika tidur, melainkan salah satu bentuk yang mungkin agak berlainan dibandingkan dengan fungsi bantal sekarang. Fungsi bantal saat itu tuh benar-benar kayak unlogic banget. Itu untuk menjaga kepala biar lebih tinggi dibandingkan dengan tubuh lainnya, dan ini tuh untuk melindungi bagian kepala kemasukan serangga atau kemasukan kecoa atau kemasukan semut ketika tidur. Jadi bisa dibilang bahwa bantal ini sebagai simbol keamanan biar orang-orang kalau tidur ya nggak kemasukan semut. Pada zaman Mesopotamia dulu, bantal ini menjadi salah satu simbol statuta, kekuatan, dan sosial. Jadi semakin tinggi bantal atau ganjalan leher kalian, maka akan dipandang sebagai salah satu bentuk yang paling serius dan paling kaya kala itu. Jadi kalau misalnya mau dianggap sebagai salah satu bentuk orang yang paling kaya, ya semakin tinggilah bantalan ketika tidur kalian. Lanjut ke zaman Mesir kuno dan juga zaman Tiongkok, fungsi bantal ini jauh sedikit lebih berputar dan juga bervariasi. Pada zaman Mesir kuno ini, orang-orang memakai bantalan keras dari batu, dari kayu, dan berbagai bentuk lainnya sebagai salah satu bantal yang fungsinya itu nggak jauh beda dari zaman Mesopotamia. Nah, yang berbeda sedikit adalah ketika kepercayaan di Mesir kuno ini, mereka menganggap bahwa kepala merupakan salah satu bentuk spiritual. Jadi nggak boleh sejajar dengan bagian tubuh lainnya, sehingga harus dikasih bantalan sedikit agar lebih tinggi dibandingkan dengan tubuh lainnya. Jadi fungsi bantal ini adalah fungsi spiritual yang berada pada zaman Mesir kuno. Tapi berbeda di zaman Tiongkok sana. Mereka tuh punya teknologi yang namanya untuk menggumpal-gumpalkan kain dan bikin bantal menjadi sangat-sangat empuk. Tapi pada dasarnya orang-orang Tiongkok percaya bahwa bantal ini membawa sial kala itu. Sekarang memang mereka ngerasa bahwa bantal ini bisa memberikan kenyamanan dan bisa memberikan rasa tidur yang berlebih, hingga ini tuh bakal bikin orang-orang untuk bermalas-malasan. Jadi dianggap bahwa bantal ini pembawa sial dan pembawa kemalas-malasan. Jadi nggak dianjurkan banget bagi orang-orang yang bekerja keras. Tapi pada zaman Tiongkok ini, orang-orang memperuntukkan bantal sebagai salah satu bentuk untuk memberikan kenyamanan kepada orang hamil atau lansia atau orang-orang yang mungkin berkebutuhan khusus. Itu catatannya hanya bantal yang sifat empuk. Akan tetapi orang-orang biasanya tidur menggunakan bantal yang terbuat dari porselin, keramik, dan juga batu bata. Gimana ya rasanya kalau misalnya dia tidur di atas bantal yang beralaskan porselin, kemudian ada kayak sejenis keramik dan sebagainya, pasti nggak nyenyak banget untuk tidur ya. Nah, berlanjut ke zaman Yunani dan juga Romawi, ini tuh bener-bener kayak peradaban bantal itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Yaps, di zaman Romawi kuno dan juga Yunani inilah mereka tuh bener-bener paham banget kebutuhan tim rebahan yang kayak malas-malasan kayak kita ini. Mereka membuat yang namanya bantal-bantal empuk dari busa-busa, kemudian dari bulu-bulu hewan, dan dikumpulkan menjadi salah satu bantal yang paling empuk untuk dirasakan dan juga menemani tidur kita semua. Tapi nampak lagi bahwa sebenarnya di zaman Yunani dan juga Romawi kuno, bantal nggak hanya menjadi salah satu simbol kenyamanan bagi masyarakatnya. Gak semua orang-orang yang berada di Yunani kuno dan juga bangsa Romawi menggunakan bantal. Hanya orang-orang yang memiliki titel kekaisaran tertentu yang memiliki jatah untuk menggunakan bantal. Jadi bisa dibilang bahwa bantal ini adalah bantal yang sakral dan hanya digunakan oleh pasukan raja dan juga orang-orang bertahta tinggi. Ini tuh nggak jauh beda dari anggapan yang dianggap oleh orang-orang Tiongkok sana. Jadi kalau misalnya seseorang pria Eropa dikasih bantal, mereka tuh kayak ngerasa bahwa oh ini lemah nih karena
karena memang tidurnya itu bener-bener kayak harus nyaman banget, harus kayak empuk dan sebagainya. Jadi pantang banget orang-orang pria Eropa dikasih bantal karena memang merupakan simbol dari kelemahan. Dan kembali lagi bahwa bantal diperuntukkan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Nah, di revolusi industri, bantal benar-benar menjadi bahan yang kayak biasa banget. Mana pada kasus ini, orang-orang telah menciptakan berbagai variasi bantal yang benar-benar bervariasi banget. Mulai dari bantal yang tersusun dari bulu-bulu tertentu, kemudian dari kapas, kemudian dari busa dan sebagainya. Dan bahkan bantal menjadi salah satu bentuk teknologi yang menemani kenyamanan kita semua sampai pada hari ini. Kalau sejarah singkat dari bantal, coba komen di bawah kalian pernah nggak merasa kayak kalau nggak ada bantal nggak bisa tidur?